Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabik Awalin, kelas PAIB, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat ataupun membahas tentang bagaimana kemudian hari ini tantangan Islam di zaman saat ini. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ataupun nilai-nilai yang masih kosong. Dalam video ini saya akan membahas di mana kita akan sedikit mengkuliti tentang tantangan global yang dihadapi oleh umat Islam saat ini dan bagaimana kita dapat membangun peradaban Islam yang kira-kira inklusif dan damai di era globalisasi. Poin yang pertama yaitu pemikiran Islam Nurholis Majid dan Abdurrahman Wahid atau Cak Nun dan Gus Dur. Kedua tokoh Islam ini adalah kedua tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia. Mereka memiliki pemikiran yang berbeda tentang demokrasi, kemanusiaan, dan pluralisme, dan hubungan agama dan negara. Nah, Nurholis Majid menekankan pentingnya rasionalitas dan pluralisme dalam beragama, sedangkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid menekankan pentingnya toleransi dan inklusivitas dalam beragama. Meskipun pendapat ataupun argumentum yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut memiliki perbedaan, akan tetapi keduanya sepakat bahwasannya Islam itu harus menjadi agama yang rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Bagian kedua tentang bagaimana kemudian relevansi pemikiran tentang tantangan keislaman di Indonesia. Nah, pemikiran Nurholis Majid ataupun Cak Nur juga Gus Dur, Abdurrahman Wahid itu sangat relevan dengan tantangan keislaman di Indonesia saat ini. Kita ketahui bahwasanya kita ini masih menghadapi masalah intoleransi, radikalisme, dan kekerasan yang dilakukan atas nama agama. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan pemikiran-pemikiran Islam yang lebih inklusif, toleran, dan damai. Lalu pemikiran Nurholis Majid dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid pun itu dapat menjadi inspirasi sebetulnya bagi kita untuk membangun peradaban Islam yang lebih baik. Lalu poin yang ketiga, yang terakhir yaitu tentang bagaimana peluang strategis gerakan pembaruan Islam untuk di zaman saat ini. Nah, gerakan pembaruan Islam di Indonesia itu memiliki peluang strategis untuk bagaimana kemudian membangun peradaban Islam yang lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan globalisasi, kita dapat menyebarkan pemikiran-pemikiran Islam yang inklusif dan damai kepada masyarakat luas. Namun, banyak yang kita lihat bahwasanya kita juga perlu menghadapi tantangan-tantangan utama yang dihadapi gerakan pembaruan Islam ini seperti intoleransi dan radikalisme. Wabil khusus di kota Tasikmalaya, kiranya seperti itu. Banyak kemudian ormas-ormas yang mengatasnamakan agama untuk bagaimana kemudian mengejawantahkan rasa toleransi mereka. Nah, kira-kira itu sudah irasional. Lalu poin yang terakhir tentang bagaimana kemudian pandangan Islam terhadap isu-isu global. Islam itu memiliki pandangan yang positif terhadap isu-isu global seperti HAM, toleransi, pluralisme, demokrasi, dan humanisme universal. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang itu dapat berkontribusi positif dalam membangun peradaban dunia yang lebih adil dan damai. Oleh karena itu, kita itu sepatutnya perlu mengembangkan pemikiran Islam yang lebih inklusif dan damai untuk bagaimana kemudian menghadapi tantangan global. Kiranya seperti itu untuk video kali ini. Tadi juga saya sudah menjelaskan bagaimana kemudian tentang tantangan global yang dihadapi oleh umat Islam dan bagaimana kita dapat membangun peradaban Islam yang lebih inklusif dan damai di era globalisasi. Patut kita ketahui juga, kita perlu mengembangkan pemikiran Islam yang inklusif, toleran, dan damai untuk menghadapi tantangan global. Mari kita bekerja sama untuk membangun peradaban Islam yang lebih baik dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Kiranya seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.